Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dita Hanifah Rika Pratama dari Teknologi Pangan B, NIM 23021914008. Di sini aku akan menjelaskan cara pembuatan bakso dari daging sapi. Sebelum aku tayangin video cara pembuatannya, aku akan menjelaskan apa sih itu bakso. Bakso merupakan produk olahan daging sapi yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia karena memiliki sumber protein hewani. Pembuatan bakso sapi gampang banget loh. Yuk kita lihat video berikutnya. Pertama yaitu siapkan daging sapi, putih telur, tepung tapioka, es batu, gula, baking powder, lada bubuk, garam, bawang putih goreng, dan bawang merah goreng. Selanjutnya, masukkan daging sapi ke dalam alat penggiling. Lalu, masukkan juga es batu ke dalam alat penggiling. Selanjutnya, daging dan es batu yang sudah dimasukkan tadi digiling hingga halus. Setelah daging halus, masukkan bahan-bahan pelengkap yaitu tepung tapioka, gula, garam, kemudian masukkan baking powder, lada bubuk, bawang merah goreng, dan bawang putih goreng. Jangan lupa masukkan juga putih telur. Kemudian lakukan penggilingan kembali hingga semua bahan tercampur dan memiliki tekstur yang sangat kental. Selanjutnya yaitu panaskan air hingga mendidih. Setelah itu kompor dimatikan. Langkah terakhir yaitu genggam adonan dengan tangan kiri, sendok satu persatu. Kemudian dimasukkan ke dalam air panas yang sudah dipanaskan. Jadi deh, bakso yang sudah matang dapat dilihat dari bakso yang mengapung. Bakso siap dihidangkan. Gimana teman-teman? Gampang banget kan proses pembuatan bakso sapi? Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. Daging yang digunakan untuk pembuatan bakso sapi menggunakan daging yang masih segar atau yang biasa disebut dengan fase pre-rigor. Di mana pada fase pre-rigor daging belum mengalami proses penyimpanan sehingga dapat meningkatkan kualitas bakso yang dihasilkan karena nilai pH, tingkat kelarutan, dan daya mengikat air oleh protein masih tinggi. Tingginya daya ikat air pada daging segar juga menyebabkan gel terbentuk dengan sempurna dan menghasilkan bakso dengan tekstur yang kenyal. Bagian yang paling cocok untuk dipilih pada proses pembuatan bakso yaitu daging paha, di mana kandungan lemak dan ototnya sedikit sehingga akan menghasilkan bakso dengan tekstur yang lembut dan kenyal. Proses pengolahan daging menjadi bakso terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu penggilingan daging. Yang kedua, pembuatan adonan. Yang ketiga, pencetakan adonan. Dan yang keempat,
pembuatan bakso dengan pemanasan. Suhu yang biasa digunakan pada saat pembuatan bakso sekitar 70-90 derajat Celcius. Nah, pada proses pembuatan bakso, yaitu pemanasan, akan menyebabkan otot serat daging mengalami pengkerutan karena keluarnya cairan yang ada pada daging, dan akan terjadinya denaturasi protein yang ada di dalam daging. Kekenyalan pada bakso disebabkan oleh kandungan protein pada daging yang mengalami gelatinisasi, di mana proses gelatinisasi terjadi karena pengikatan air oleh jaringan yang terbentuk oleh pati atau protein. Pada bakso yang sudah jadi memiliki kadar protein yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daging yang belum dilakukan pengolahan, karena pada proses perebusan dapat mengakibatkan daya kelarutannya meningkat, di mana kadar protein yang larut dalam air semakin tinggi sehingga menurunnya kadar protein. Bahan-bahan yang digunakan pada saat proses pengolahan bakso sapi tidak hanya menggunakan daging sapi, tetapi menggunakan bahan tambahan pangan yang lainnya. Nah, apa sih pengaruh bahan tambahan pangan pada proses pengolahan? Yuk, kita simak pembahasannya. Penambahan es batu pada adonan berfungsi untuk menjaga daging tetap elastis pada saat proses penggilingan. Tepung tapioka berfungsi untuk menambah volume pada daging, mengikat daya ikat air, dan memperkecil penyusutan. Selain itu, tepung tapioka dapat menyebabkan pembengkakan pada pembuatan bakso karena terjadinya proses gelatinisasi dari tepung tapioka yang memiliki sifat mudah menyerap air pada temperatur yang tinggi. Dimana jika pati dipanaskan, air akan menembus lapisan granula, dan pada saat dilakukan perebusan, granula akan mulai menggelembung. Putih telur berfungsi untuk membantu pembentukan tekstur pada bakso yang berperan sebagai penstabil dan pengikat bahan tambahan. Jika dipanaskan akan membantu penggumpalan dan membentuk gel. Sekian pembahasan dan cara pembuatan bakso dari aku. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.